Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini 1 Ramadan tahun 1445 Hijriah Allah masih karuniakan kepada kita nikmat yang banyak sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita berpuasa dan kita disampaikan ke bulan yang mulia ini. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ajaran beliaulah yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah sebagai umatnya dan dikumpulkan nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia beserta sahabatnya. Saudara-saudara as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan perdana kita pertemuan di bulan Ramadan kali ini, ada baiknya kita membicarakan sedikit kembali persiapan kita menyambut Ramadan ini, yang sebenarnya harus kita bicarakan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tapi tidak ada salahnya, mumpung kita masih di awal, kita bicarakan kembali hal ini. Boleh jadi ada beberapa hal yang terluputkan sebelumnya, bisa kita kejarkan di hari pertama ini, sehingga Ramadan kita pada kali ini lebih baik lagi, dan hari-hari ke depan bulan Ramadan ini bisa kita memaksimalkan ibadah dengan sebaik-baiknya. As-shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, hal pertama yang perlu sekali untuk kita perhatikan di awal Ramadan ini adalah memperbaharui keimanan kita dan ihtisab. Nah, kalau keimanan kita semuanya sudah paham apa yang harus kita lakukan, yaitu membenahi hati kita sehingga kita betul-betul percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap terhadap pahalanya, dan inilah dinamakan ihtisab. Kita lakukan ibadah puasa ini betul-betul berdasarkan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan nanti pahala di akhirat, bukan pahala duniawi berbentuk kesehatan atau yang lain-lainnya. Sekalipun hal itu juga kita harapkan, tetapi itu hanyalah harapan sampingan atau tambahan. Tetapi yang kita harapkan sekali adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat menyelamatkan kita dari panasnya padang mahsyar, kemudian menyelamatkan kita dari api neraka ketika lewat di atas jembatan Sirat, dan dimasukkannya kita ke dalam surga, dan terkhusus yaitu surga Ar-Rayyan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perasaan seperti ini perlu kita hadirkan di dalam hati kita di awal-awal Ramadan ini dan sepanjang Ramadan, sehingga puasa yang kita lakukan bukan sekedar untuk menahan lapar dan dahaga,
atau menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan secara zahir, tapi hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, penuh pengharapan. Inilah yang pertama yang harus kita perbaharui kembali. Kemudian yang kedua adalah membersihkan diri kita dari noda dosa dan maksiat. Ini merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap orang. Kenapa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya, yang itu menghitamkan hati kita, menjadikan tubuh kita, raga kita, dan jiwa kita malas untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya seseorang yang apabila dia ditimpa oleh banyak dosa, kemudian dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dipenuhi oleh atau ditimpa penyakit yang disebut dengan qilatut taufik. Dirinya akan terkena penyakit qilatut taufik. Apa itu qilatut taufik? Yaitu penyakit di mana kita ingin melaksanakan kebaikan-kebaikan, ada rasa ingin melaksanakan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun selalu ada penghalang sehingga kita tidak mampu atau tidak bisa melaksanakannya. Kita kasih contoh, ya, ada keinginan untuk selalu sholat berjamaah di masjid, tetapi ada saja halangan-halangan setiap saat ketika kita akan menuju masjid. Yang umpamanya ketika kita berada di toko, waktu sholat datang banyak orang membeli. Di waktu kita sholat waktu sholat datang ada saja masalah. Ketika kita di malam hari ingin melaksanakan sholat tahajud, sudah kita pasang alarm mungkin lebih dari satu. Ketika berbunyi jam 4 pagi, kemudian kita sudah terbangun, tetapi berat sekali badan untuk digerakkan. Akhirnya lanjut tidur lagi. Atau kita bangunnya itu cuma mematikan alarmnya. Atau betul-betul kita bangun, kemudian kita masuk toilet, di dalam toilet kita ada saja yang terasa, inilah itulah, sampai akhirnya azan subuh baru kita keluar dari toilet. Begitu juga setelah subuh, umpamanya kita ingin membaca Al-Quran, melanjutkan tilawah kita, tiba-tiba datang telepon dari kawan. Kita ingin berzikir, datang anak mengadukan masalah ini dan itu segala macam, ya, sehingga kita selalu tidak bisa melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Ada keinginan untuk bersedekah, sudah kita alokasikan uangnya, ternyata ketika kita mau sedekah ada saja penghalangnya, umpamanya ban mobil yang bocor sehingga harus dialokasikan uangnya ke sana. Ini yang sakit sehingga terpaksa untuk beli obat. As-shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, ini semuanya adalah karena dosa kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin munculnya kebaikan-kebaikan dari diri kita, maka ditimpakan kepadanya penyakit yang disebut dengan qilatut taufik. Untuk membebaskan diri kita dari hal seperti ini, maka kita perlu salat taubat. Kemudian kita memperbanyak istighfar sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dibersihkan hati kita, dibersihkan jiwa kita dari segala nodanya, sehingga ketika itu kita ringan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan untuk kita untuk melaksanakan ketaatan yang barangkali bagi orang lain berat, bagi kita mudah. Sehingga kita lihat ada orang yang mampu untuk sholat tahajud berjus-jus di malam hari, ya. Kemudian mereka bersedekah banyak, padahal menurut kita penghasilannya, ya, sedikit begitu atau ala kadarnya, tapi Allah berikan keberkahan kepadanya sehingga mudah bagi dia untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kemudian banyak hal-hal yang menurut kita berat, bagi mereka mudah saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk mereka melaksanakan itu. Mereka bersih dari dosa-dosa, Allah ingin banyak kebaikan muncul darinya. Oleh karena itu, ya, mumpung di awal Ramadan, kita perbanyak istighfar. Kalau perlu nanti malam kita sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ke depan, ya, sholat 5 waktu kita tepat pada waktunya, kemudian berjamaah di masjid tanpa ada penghalang-penghalang.
kemudian di malam hari ringan saja kita untuk solat tahajud dan witir, kemudian juga sebelumnya kita solat tarawih bersama jamaah di masjid atau sendirian, tak juga masalah. Kemudian tilawah kita sekurangnya 1 juz 1 hari, zikir kita, bahkan lidah tidak pernah berhenti dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah persiapan kedua yang paling pantas untuk kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah membenahi segala hal yang akan menyibukkan kita. Ya, umpamanya rumah yang masih kotor, ini barang-barang yang masih tertumpuk, perlu kita bereskan semuanya sehingga tidak mencuri perhatian kita untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat atau hal-hal yang memang itu adalah rutinitas kita sehari-hari, yang sebenarnya kalau kita bisa memanagenya dengan baik tidak akan menjadi penghalang kita untuk melaksanakan ibadah. Maka as-shaimin dan shaimat, ya, perkara-perkara seperti ini perlu kita tata dengan baik. Kadang-kadang orang karena kurang pandainya menata diri atau menata kehidupannya, hal sepele bisa menjadi besar sekali. Cuma sekedar umpamanya mencuci pakaian, dia terhalang untuk melaksanakan kewajibannya yang lebih besar atau ibadah yang lebih banyak manfaatnya untuk dunia dan akhiratnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita akal, sudah diberikan kepada kita fasilitas. Segala aktivis hidup kita ini sekarang sudah bisa diwakilkan kepada yang lain. Contoh, ya, ketika mencuci, kalau kita dulu harus dengan tangan, sekarang cukup dengan mesin saja. Kemudian kalau mensetrika, kalau dulu kita mesti dengan diri kita, kalau sekarang bisa di laundry saja. Dan kalau masak umpamanya kita bisa sekarang untuk masak banyak, kemudian kita bisa menghematnya untuk beberapa hari, atau bisa kita wakilkan kepada orang lain untuk memasakkannya sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan atau ibadah lebih maksimal lagi. Kemudian yang keempat yang perlu kita bereskan atau siapkan di awal-awal Ramadan ini, ya, kembali memeriksakan fisik kita, kesehatan kita. Mudah-mudahan gula darah kita normal, kolesterol tak ada yang membahayakan, kemudian juga jantung kita sehat. Ini, ya, oleh karena itu perlu kita kiranya memperhatikan makanan kita, minuman kita, jangan sembarang mengkonsumsi makanan sehingga membahayakan kepada kesehatan diri kita. Dan juga kita harus menjadi orang yang berkomitmen untuk menghentikan seluruh hal yang menyakiti atau merusak kesehatan kita. Contohnya, yang paling banyak dominan dilakukan orang adalah merokok, ya. Walaupun di siang hari berhenti merokok, tetapi ketika malam hari setelah berbuka kita merokok, ya, maka ini juga akan membahayakan kesehatan kita. Anggaplah rokok itu boleh-boleh saja, tidak haram atau paling kurang makruh begitu, tetapi secara akal kita dan medis mengatakan ini membahayakan kita, dan bagi orang yang beriman, ya, dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi membahayakan kepada dirinya. Kita hidup ini bukan sekedar untuk mencapai kesenangan, tetapi yang justru kita inginkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah timpakan kepada kita berbagai macam ujian di dalam dunia ini, ya, untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amal perbuatannya. Kemudian seterusnya yang perlu kita tata di awal-awal ini adalah time schedule kita. Apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Jangan biarkan dia mengalir begitu saja seperti air, di mana ada tempat yang cekung, dia isi terlebih dahulu. Tetapi kita adalah orang yang mempunyai prinsip dan mempunyai aturan. Jam segini ini yang aku lakukan, jam segitu itu yang harus diselesaikan. Umpamanya dari awal sebelum ketika kita bangun tidur, kita sudah merencanakan, saya bangun umpamanya jam 3:30, kemudian terlebih dahulu saya akan tahajud sekian menit, kemudian mentilawahkan Al-Quran sekian menit, kemudian berzikir, dan selanjutnya kita akan makan sahur juga ditata sekian menit saja, tidak berlama-lama di atas meja makan. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian tilawah lagi atau zikir pagi sebelum terbit matahari,
Dan alangkah baiknya kalau kita bisa duduk setelah sholat subuh di masjid sampai syuruk terbitnya matahari, dan setelah naik sepenggalahan kita sholat sunnah, baik sholat sunat duha atau disebut dengan sholat sunat suruk. Kemudian setelah itu kita beraktivitas ini dan itu, dan kita tetap menjadi orang yang berkomitmen di dalam tugas-tugasnya, menjalankan amanahnya. Bukanlah karena datangnya bulan Ramadan kita menjadi lalai atau kita bersantai-santai, atau kita boleh saja untuk tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya dengan alasan kita berpuasa. Bukan demikian. Islam mengajarkan kepada kita justru semakin mantap dan semakin profesional di dalam bidang kita masing-masing di waktu bulan Ramadan itu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para salafun soleh dulu. Tidak kita dengar para sahabat Rasulullah gara-gara bulan Ramadan mereka berleha-leha. Tidak. Justru ketika bulan Ramadan itu mereka semakin muntij, semakin menghasilkan produktivitas mereka meningkat. Inilah tabiat orang beriman yang berpuasa seharusnya. Kemudian kita lanjutkan solat zuhur berjamaah, kemudian beraktivitas lagi atau kita istirahat sejenak, kemudian solat asarnya juga berjamaah, dan seterusnya. Ini kita kelola dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar apa adanya, apa yang ditemui itu yang akan kita hadapi, bukan, tetapi kita yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Kemudian seterusnya, siapkan harta yang akan kita, mungkin kewajiban zakat sudah terpikul di pundak kita, ya, kemudian juga harta yang akan kita sedekahkan, jangan sampai yang kita sedekahkan pokoknya lebih-lebih kalau ada saja nanti, ya. Alangkah baiknya kalau betul-betul kita alokasikan sekian juta untuk zakat, sekian juta untuk sedekah, infak, dan juga ada harta yang akan kita hadiahkan kepada karib kerabat kita, umpamanya kepada saudara kita, kepada keponakan kita, di mana ini semuanya akan menyatukan hati, menghubungkan silaturahim, dan ini adalah salah satu di antara anjuran-anjuran di dalam agama kita yang barangkali sering kita lalaikan. Kemudian juga kita mengatur keuangan untuk finansial kita yang akan kita konsumsi selama bulan Ramadan. Lucunya kita, ya, umat Islam ini ketika datang bulan Ramadan justru pengeluarannya semakin besar. Harusnya, ya, dengan kita berpuasa di bulan-bulan biasanya selain bulan Ramadan, umpamanya pengeluaran kita sebanyak 5 juta, di bulan Ramadan ini seharusnya menjadi 3 juta dan 2 jutanya bisa kita sedekahkan, ya. Jangan sampai terbalik, ya. Selama ini yang terjadi justru adalah terbalik. Yang biasanya 5 juta kalau bulan Ramadan menjadi 10 juta. Yang tidak biasa kita konsumsi, yang tidak biasa kita makan, tidak bisa kita minum di bulan Ramadan, ada dia, ya, harus diadakan. Makan berlebih-lebih dan mubazir. Kaum muslimin, as-shaimin dan shaimat, ya, ini perlu ditata dengan sebaik-baiknya, dan kita harus berkomitmen dan jujur kepada diri kita sendiri. Sesuatu yang sudah kita alokasikan untuk kita sedekahkan, betul-betul kita sedekahkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adalah Rasul itu orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan di saat Jibril datang kepada beliau untuk memurajaah Al-Quran, ya, mengulangkan Al-Quran. Beliau bagaikan angin yang berhembus saja menyedekahkan hartanya, begitu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan terakhir adalah kita perlu di awal bulan Ramadan ini memperbaharui kesepakatan dengan seluruh keluarga kita, anak dan istri, bahwasanya ini adalah bulan khusus untuk ketaatan. Bukan berarti di bulan lain kita tidak taat, ya, tetapi di bulan ini kita lebih taat lagi. Dan untuk itu kita perlu bersepakat bersama-sama untuk saling tolong-menolong, bekerja sama mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita satunya ingin bertilawah Al-Quran, ingin murajaah, ingin zikir, tetapi yang satunya ingin menghidupkan televisi keras-keras, yang ini ingin bersantai ria, atau ini ingin melakukan kehebohan. Tapi kita bikin suasana rumah tangga kita menjadi suasana yang adem, tentram, tenang, dan semuanya sepakat untuk saling tolong-menolong, mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah khusus, ya, bukan ibadah-ibadah umum, ya, tapi
ini juga bukan dilaksanakan sendiri-sendirian, tetapi kita laksanakan bersama atau sama-sama melaksanakannya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu boleh jadi ya kalau televisi kita perlu kita manage betul ya, kapan dibukanya ya, di waktu yang manfaat saja seperti ini. Selain itu kita matikan, dan seluruh anggota keluarga harus berkomitmen tentang hal itu. Barangkali ini hal-hal yang perlu kita ingatkan di awal-awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dan puasa kita pada tahun ini lebih maksimal lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita al-qabul, yaitu diterima seluruh amal ibadah kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya